Dirut Komisaris Dana Syariah Indonesia jadi tersangka kasus dugaan fraud. Kurniawan Fadilah, Detik News. Jumat, 6 Februari tahun 2026. Jakarta, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tideksus. Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan fraud. PT Dana Syariah Indonesia DSI. Salah satu pihak yang ditetapkan tersangka yakni Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak. Melalui keterangannya menjelaskan, 3 tersangka yakni Tas selaku Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan. Mai selaku ex-direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI. Dirut PT Mediva Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Rel selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI. Advertir semuente bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2026, penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan 3 orang tersangka, kata Safri Simanjuntak melalui keterangannya. Jumat 6 Februari tahun 2026. Ade Safri menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan, laporan palsu dalam pembukuan, atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode tahun 2018 sampai dengan ke 2025. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 488 dan atau pasal 486 dan atau pasal 492. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 45 bukaan di Afrak ayat 1. Jo pasal 28 ayat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 299. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Terang Ade Safri. Ketiganya juga, kata dia, turut disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang TPU atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing. Lebih lanjut, Ade Safri mengatakan, saat ini penyidik juga tengah melakukan optimalisasi penelusuran aset dengan menggunakan metode follow the money guna mengetahui dan mengidentifikasi harta para tersangka untuk memulihkan kerugian para korban. Tim penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing penelusuran aset, terutama untuk mengikuti jejak uang follow money, hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban. Pungkasnya, Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 63 rekening milik PT Dana Syariah Indonesia DS dan afiliasinya. Pemblokiran itu terkait dugaan fraud atau kecurangan PT Dana Syariah Indonesia DSI. Telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 63 nomor rekening milik PT DSI dan perusahaan afiliasinya yang terdiri dari Badan Hukum dan Perorangan, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Safri Simanjuntak melalui keterangannya. Rabu 28 Januari tahun 2026. Selain itu, penyidik subdit kedua Perbankan telah menyita uang senilai 4 miliar rupiah terkait dugaan fraud PT DSI. Uang miliaran itu disita dari 41 rekening PT DSI maupun afiliasinya yang sudah diblokir, melakukan penyitaan uang sebesar
4,07 4,156.192 dari Karontea. Nomor rekening terlapor maupun afiliasinya yang sudah diblokir. Lanjut ada Safri. Penyitaan juga dilakukan terhadap aset, kendaraan motor dan mobil yang terafiliasi milik PT DSI, namun belum diungkapkan Safri mengenai jenis kendaraan yang telah disita itu. Telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak milik PT DSI berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2, tutur dia.